Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi, Supriyanto, Eko Ramdhani, dan Jaya. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini diperiksa Bareskrim Mabes Polri di 2 rutan berbeda di Bandung, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep dan Dede yang merupakan saksi dalam kasus itu. Laporan kami terkait laporan kami terhadap saudara Aep dan Dede, itu yang kami tahu. Itu soal keterangan, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, keterangan tidak benar. Ini kan satu demi satu sudah kami sedang susun, Kami perkirakan paling lambat kalau misalnya minggu ini kami bisa kerja, kalau enggak paling lambat mungkin minggu depan kami sudah akan masuk ke PK. Selain pemeriksaan 7 terpidana, saksi dalam kasus pembunuhan itu juga diperiksa oleh tim sus yang dibentuk Kapolri. Tim sus sudah bekerja sekitar 1 bulan dan telah memeriksa 20 saksi, salah satunya adalah Liga Akbar. Sebelumnya Liga Akbar sudah menjadi saksi dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam kesaksiannya, Liga mengaku memberikan keterangan palsu karena tekanan. Telah menentukan, sudah mendapatkan kronologis yang sebenarnya sebelum kejadian Eki dan Vina ditemukan tewas. Sebelumnya pada Juli lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menyampaikan komitmen dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki. Kapolri bahkan menurunkan Irwasum dan Propam untuk melakukan pendalaman kasus ini. Pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu masih menjadi tanda tanya. Belakangan muncul perdebatan kematian keduanya karena pembunuhan atau kecelakaan. Peggy Setiawan yang sempat dijadikan tersangka menang di pra-peradilan karena dinilai tidak terbukti melakukan kejahatan. Sementara 1 terpidana yang sudah bebas, Saka Tatal, kini sedang berjuang di pengadilan untuk peninjauan kembali sebagai upaya dibebaskan dari cap terpidana pembunuhan. Akankah turun tangan Mabes Polri mampu menguak fakta sebenarnya kasus pembunuhan ini? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kemarin Bareskrim Polri memeriksa 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pemeriksaan dilakukan atas dugaan keterangan palsu saksi Aep dan juga Dede. Tidak hanya itu, saudara, tim sus alias tim khusus bentukan Kapolri juga diklaim tengah mengumpulkan keterangan dari para saksi kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Akankah turun tangannya Bareskrim ini mampu menguak fakta sebenarnya dari kematian Vina dan juga Eki? Kita akan membahasnya di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Di antaranya pagi ini ada kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, sudah ada Bung Mardiman Sani. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina, ada Bang Jutek Bongso. Selamat pagi, Bang Jutek. Selamat pagi, Mbak Distian. Ya, kemudian juga ada Kabareskrim Polri 2008 hingga 2009 sudah ada Pak Susno Duaji. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Susno. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Desti, para pemirsa sekalian. Iya, kita langsung ke Bang Jutek. Bang Jutek, ini kan kalau kita lihat ya, Bareskrim Polri akhirnya turun tangan untuk mengusut secara tuntas nantinya dari apa sebenarnya peristiwa yang menyebabkan kematian Vina dan juga Eki. Salah satunya adalah ini memeriksa ada 7 terpidana. Jadi semuanya ini 7 terpidana sudah diperiksa atau bertahap? Baik Mbak Distia, betul. Kami beberapa waktu lalu, kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu lalu kan kami membuat laporan polisi di Bareskrim. Terhadap 3 hal, Pak Pasren, Pak Kavi, kemudian Dede dan Aep, dan juga
Pak Rudiana. Terkait peristiwa itu, dua sudah naik kepada penyelidikan, yaitu kasusnya Dede dan Aib. Betul. Dan juga yang Pak Rudiana juga sudah gelar awal dan sudah mulai pemanggilan saksi. Nah, yang terkait kemarin datang ke lapas itu adalah terkait laporan kami terhadap Dede dan Aib. Oke. Apakah kesaksian itu juga akan dipakai kepada laporan kami yang lain? Kami tidak paham, ya. Oleh karena materinya saya pikir hampir mirip, karena kami semua melaporkannya adalah tentang kesaksian palsu di bawah sumpah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, paling terhadap Pak Rudiana, kami ada tambahan tentang ada dugaan penganiayaan, penyiksaan ketika dilakukan pemeriksaan awal terhadap tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Oke. Baru 5 orang kemarin diperiksa. Hari ini rencana 1. Apakah yang satu lagi Sudirman itu sudah diperiksa? Kami tidak monitor, oleh karena kami bukan PH-nya, bukan penasihat hukum dari Sudirman. Demikian Mbak Adistia. Oke, jadi kemarin ini sudah ada 5 terpidana yang diperiksa, kemudian hari ini 1, sementara yang 1 atas nama Sudirman ini belum termonitor ya. Nah, ini penyidik Barreskrim termasuk juga tim sus yang memeriksa atau memeriksa ke 5 terpidana kemarin, dan apa saja fokusnya pertanyaan terhadap para terpidana kemarin ini? Ya, saya pikir kan itulah tujuan awal kami untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman penyidik mendukung statement dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kabak Reskrim untuk membuka secara jelas dan terang peristiwa ini dari awal. Ya, makanya kami memberikan ruang dengan melaporkan yang kami duga ada masalah dari awal. Sehingga penyelidikan ini dapat dilakukan dari titik nol. Sehingga peristiwa ini dapat dihadirkan secara terang benderang. Sebagaimana kita tahu, peristiwa ini kan akibat dari cerita keterangan dari Aib dan Dede di tanggal 31 Agustus 2016. Ya itu aja kita uji, apakah cerita itu dimulai dari sana, yang diawali dari kecelakaan atau pembunuhan, ataupun ada peristiwa tanggal 27 Agustus 2016, kan gitu. Oke, Bung Mar, bagaimana ini respon Anda soal kuasa hukum dari 7 terpidana ini juga melaporkan Ibtu Rudiana dan juga atas dugaan penganiayaan dan juga penyiksaan kepada 7 terpidana tersebut pada saat pemeriksaan. Bagaimana, apakah sudah diperiksa ke Barreskrim Mabes Polri? Yang pertama kita hargai, itu hak masing-masing. Ya. Tapi sekali lagi di kesempatan ini saya selalu menegaskan semua tuduhan terhadap Pak Rudiana itu secara tegas dan jelas kita menolaknya. Sebagai kuasa hukum, tentunya pendampingan kami tidak hanya melulu pada persoalan hukum. Secara psikologis, kemudian juga hal-hal yang kira-kira bisa menguatkan Pak Rudiana secara psikis itu pun kita lakukan. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa beberapa kali saya ketemu Pak Rudiana, beliau ini orang yang, ya bukan karena saya lawyernya ya, tapi karena saya memang pertama kali ketemu beliau itu, saya juga berpikir bahwa sama, kita semua kan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Saya kira itu semua semangat kita. Tapi ketika saya bertemu dengan Pak Rudiana, saya melihat bahwa ada originalitas dari beliau. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam persoalan ini. Nah, kalaupun ternyata sekarang Kapolri bikin tim sus, kemudian ada pemeriksaan, ya itu saya kira hal yang normal saja. 1-2 hari yang lalu, saya biasa kontak dengan Pak Rudiana, ya kami lawyer tidak diberikan tembusan, karena memang kan ini bukan panggilan dalam rangka pemeriksaan sebagai dalam pelaporan. Yang saya tahu ya, yang saya tahu Pak Rudiana ke ke Barreskrim atau ke Mabes itu dalam rangka silaturahmi atau mungkin ada pemeriksaan internal. Pemeriksaan internal, ya, berarti tidak didampingi oleh kuasa hukum ya? Tidak didampingi oleh kuasa hukum. Bahkan di samping saya mengetahui langsung dari Pak Rudiana bahwa dia ke Mabes, saya juga tahunya justru dari media. Oh, bukan dari klien Anda sendiri? Tidak, dari klien saya iya, tapi itu secara lisan. Oke, by phone? By phone, dia bilang, Bang izin saya sekarang lagi di
Bareskrim bersama dengan teman-teman penyidik di tahun 2016. Oke. Mereka dipanggil semua untuk di Pemeriksaan. Ya, saya tidak bilang itu pemeriksaan ya, cuma dia bilang kami lagi di Bareskrim, mohon doanya. Yang jelas saya akan menceritakan seterang-terangnya tanpa ada saya tutupi sedikit pun terhadap persoalan ini. Itu kata beliau. Oke, jadi memang Ibtu Rudiana diperiksa begitu ya, pemeriksaan internal termasuk juga penyidik pada saat kasus itu berlangsung ya? Ya, yang saya dapat informasinya begitu. Oke, dan itu memang dari Ibtu Rudiana ya? Ya, yang saya dapat informasinya begitu, cuman materi pemeriksaannya apa, apakah diperiksa atau hanya diajak ngobrol atau gimana, saya tidak sampai ke sana. Yang jelas sudah 3 malam berturut-turut beliau itu ada di Bareskrim. 3 malam? Ya, dari 3 malam. Dari tanggal? Dari hari, ini hari apa ya? Selasa, dari hari Minggu, Sabtu malam Minggu ya, kalau saya nggak salah. Ya, sekitar itulah. Akhir pekan kemarin berarti ya? Ya. Akhir pekan kemarin, Ya. terakhir by phone? Ya, jadi beliau bilang ke saya, Mas Mardiman mohon izin saya masuk Jakarta, kira-kira dia bilang begitu. Saya ada pemanggilan atau saya ada, nah dan itu relevan dengan berita yang ada di media bahwa polisi Kapolri membentuk tim sus. Nah materinya saya nggak tahu. Oke, tapi masih keyakinannya sama kalau memang anak dari Ibtu Rudiana, klien Anda, memang meninggal akibat dugaan pembunuhan. 1000%. Kalau keyakinan. Ini pembunuhan, ini kriminal. Dan itu disampaikan juga pada saat kemarin pemeriksaan di Mabes Polri. Saya tidak tahu materinya. Jadi saya tidak tahu materinya, Pak Rudiana ditanya apa, Pak Rudiana diperiksa soal apa, saya tidak tahu materinya. Yang jelas sebagai polisi ya tentunya dipanggil oleh atasan ya wajib datang gitu ya. Saya kira itu aja sih substansinya. Tapi sekarang memang sudah masuk ke ranahnya Bareskrim, termasuk juga tim sus juga sudah dibentuk oleh Kapolri. Respon Anda? Bagus sekali supaya kita membuat persoalan ini terang benderang. Ya kan? Jadi saya bilang sama Pak Rudiana, Kang Rudi jangan takut sedikit pun. Ya, karena kalau bersih kenapa takut? Kalau takut ya berarti tidak bersih. Nah, sehingga saya bilang sama beliau ya, Anda yang melakukan ini, kemudian Anda yang menjalani ini di tahun 2016, pertanggungjawabkanlah apa yang Anda lakukan. Selama itu sesuai dengan aturan yang berlaku, kenapa harus takut? Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini sudah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri dan juga termasuk Kapolri ini sudah membentuk tim sus. Apakah ini memang bisa dikatakan sudah memang betul itikat baik dari Kapolri dan juga Polri untuk benar-benar mengusut kasus ini secara tuntas dan juga terang benderang? Apakah nanti akan mudah? Pertama, kita memberikan respon penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri, kepada institusi Polri yang telah membentuk tim sus yang akan memeriksa atau mengeksaminasi daripada peristiwa penyidikan tahun 2016 sampai dengan sekarang. Itu kita acungi jempol. Itu yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia dan itulah yang akan membuat terang perkara ini dan itulah yang akan mengangkat derajat dan martabat Polri dan kepercayaan rakyat pada Polri. Jadi saya yakin tidak ada yang ditutupi, semua terbuka. Kalau bersalah di internal dikatakan bersalah, kalau benar ya katakan benar dengan segala buktinya. Ini bagus sekali. Yang kedua, kita respon positif dan bagus sekali bahwa laporan daripada pengacara teman-temannya Pak Jutek itu direspon, itu bagus sekali sehingga apa dugaan selama ini kepada institusi Polri dan kepada Pak Rudiana, kepada yang lain-lain akan terungkap. Karena ini bagus sekali. Saya tadi sangat senang dengan pengacara Pak Mardiman mengatakan di selaku pengacara Rudiana, bagus ini supaya terang. Kalau tidak bersalah kenapa takut gitu. Nah nantinya ini sumbernya akan terungkap daripada siapa namanya Aep dan Dede. Ya. Tapi kan Aep ini sampai sekarang posisinya belum diketahui keberadaannya, Pak Susno. Saya kira Mabes Polri sudah tahu dan saya yakin dia sudah diperiksa. Hanya mungkin supaya tidak gaduh itu tidak perlu dipublikasi. Dan percayalah tadi ada statement Pak Kapolri, kalau sudah selesai nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat. Nah ini luar biasa ini. Dan ini sangat menguntungkan juga untuk Pak Rudiana. Karena Pak Rudiana
ya selama ini kan dituduh berbohong, dituduh merekayasa, dituduh segala macam. Nah, benarkah itu? Apakah itu inisiatif dia? Ataukah dia, Pak Rudiana, menyebut nama tersangka yang kelak kemudian menjadi terpidana? Itu dari mulutnya sendiri, dari inisiatifnya sendiri, atau dari orang lain? Ini akan jelas semua itu. Nah, dengan demikian kita sangat berterima kasih. Dan juga ini akan terungkap juga apakah peristiwa ini yang dikatakan Pak Mardiman tadi 1000% pembunuhan atau 1000% kecelakaan lalu lintas atau apa, ini akan terungkap semua. Apalagi ini Pak Kapolri akan menjanjikan ini terbuka, dan saya yakin tim yang dibentuk ini tim yang betul-betul profesional yang akan bekerja dari titik nol. Nah, ada satu yang terkait dengan keterangan bohong ya. Kemarin saya di Cirebon sempat menanyai, bukan di Cirebon, di Bandung. Waktu acara di Maranatha, saya bertanya kepada siapa Dede, apakah kamu memberikan keterangan seperti A, B, C, D, E, F di pengadilan Cirebon? Dia katakan dia tidak datang ke pengadilan. Kemudian, apakah kamu disumpah dalam keteranganmu itu? Dia katakan tidak disumpah. Berarti Dede tidak perlu takut karena keterangan dia tidak dibawa sumpah dan tidak di depan pengadilan. Demikian, terima kasih. Oke, kita patut mengapresiasi betul langkah serius yang dilakukan Polri dengan mengambil alih kasus dari dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki ini, Barreskrim Polri dan juga termasuk dari tim sus. Nah, dari pengalaman Anda, ini kan juga tadi disebutkan oleh Bung Mar, tidak hanya kliennya yakni Ibtu Rudiana yang kemudian juga dalam tanda petik diperiksa begitu ya dari Barreskrim, dari Mabes Polri, tapi juga tim penyidik yang pada saat itu melakukan penyidikan 2016 yang lalu. Dari pengalaman Anda bagaimana ini? Ya, memang satu dilaporkan tentang masalah kriminal, laporan palsu, penganiayaan. Ya, itu dilaporkan oleh pengacara ya, pengacara Pak Jutek CS. Kemudian satu lagi, Polri bukan karena laporan tapi karena inisiatif Polri, dia mengeksaminasi khusus dia bukan masalah pidananya, tapi masalah bagaimana proses itu berjalan. Di 2016 sampai dengan 2024 ini, apakah proses yang dilakukan oleh penyidik itu sudah benar sesuai SOP, apakah ada kekerasan dan lain sebagainya di situ. Ini nanti mengarah kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan prosedural, kesalahan-kesalahan lain yang dianggap tidak profesional, ini arahnya kepada kode etik profesi Polri. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Barreskrim itu arahnya kepada kriminal, yaitu laporan keterangan palsu, termasuk juga kalau ada penganiayaan itu ada pasal sendiri. Tetapi memang dalam pemeriksaannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mungkin saksi yang untuk kasus kode etik ini akan digunakan juga saksi untuk masalah laporan dari Pak Jutek CS. Demikian sebaliknya. Jadi artinya sejajar. Pemeriksaan yang dilakukan untuk examination jalannya pemeriksaan dan penyelidikan 2016 sampai dengan sekarang, dan pemeriksaan kriminal atau laporan polisi terkait dengan keterangan palsu dan penganiayaan itu hampir sama. Hanya tersangkanya, bukan tersangka, atau siapa yang akan dijadikan terlapor ini berbeda. Oke, baik. Ini perlu diapresiasi langkah dari Kapolri dan juga Polri khususnya untuk benar-benar membuat secara terang benderang agar juga tidak gaduh ya Pak Susno ya di publik ya, karena ini sudah terlalu lama sekali memang kasusnya ya, dan baru mencuat lagi. Oke, saya ke Bung Jutek. Bung Jutek, jadi sebenarnya kalau dari kuasa hukum Anda begitu ya, untuk klien Anda begitu 7 terpidana ini berarti ada 2 laporan ya? Ada 3. Ada 3 laporan, apa saja itu? Pak Pasren dengan Kavi, kemudian Dede dan Aib, dan Pak Rudiana. Yang pertama apa, Pak Jutek? Pak Pasren dan Kavi, Pak RT dan anaknya. Yang alibi teman-teman saat itu kan mereka menginap di rumahnya Pak RT, lalu dibantah oleh Pak RT dan Kavi. Padahal Kavi itu menemani para terpidana ini sampai pagi. Itu kita uji siapa yang benar, gitu loh. Ya kan? Nah, kalau mereka ada di rumah Pak RT, artinya mereka nggak mungkin lakukan pembunuhan itu, Mbak Adistia. Kemudian, kenapa Dede dan Aib? Dede dan Aib ini kan sumber masalah informasi
yang menurut Pak Rudiana dia dapatkan dari mereka cerita ini, sehingga timbullah proses penyelidikan dan sebagainya. Pak Rudiana sendiri kita persoalkan oleh karena membuat laporan dan melakukan penyelidikan sendiri tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP, dan diduga ada dugaan penganiayaan dan intimidasi, sehingga timbullah keterangan yang kita duga dalam keadaan terpaksa. Dan hal-hal ini yang kita uji dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman penyidik Mabes Polri untuk mengungkap peristiwa ini apa benar apa tidak. Kalau ini semua yang kami laporkan ini terbukti, artinya peristiwa itu tidak mungkin terjadi dan dilakukan oleh klien kami, gitu Mbak Adistia. Oke, pada saat pemeriksaan kemarin terhadap klien Anda 5 terpidana, ini berarti didampingi oleh kuasa hukum Bang Jutek salah satunya, atau memang? Oh iya. Saya dari pagi ada di sana di lapas, makanya ada wawancara saya tadi kan ditampilkan. Saya dari pagi saya dampingi mereka, baru teman-teman karena ini ada 5 yang kemarin diperiksa para terpidana, tim kami mendampingi masing-masing untuk memastikan untuk kenapa ini perlu, ini perintah dalam KUHP bahwa mereka wajib didampingi supaya untuk menyaksikan teman-teman ini tidak seperti tahun 2016 yang lalu tidak didampingi PH, penasihat hukum, bahwa sekarang ini didampingi untuk memastikan mereka itu menceritakan dengan bebas, tanpa tekanan, tanpa ada intimidasi. Yang mereka ceritakan itu yang mereka alami, mereka dengar, mereka lihat. Nah, itu intinya ketika didampingi oleh PH. Karena PH, penasihat hukum ketika mendampingi pemeriksaan, itu bersifat pasif. Hanya mengamati, melihat, mendengar, tidak berkomentar. Dan ketika ada hal-hal yang tidak dia paham oleh klien kami, baru kami sebagai penasihat hukum akan memberikan, ini loh peristiwanya, kamu yakin? Kan kami ini kan sudah tahu kronologisnya. Ketika dia mungkin karena keterbatasan bahasa hukum, pendengaran hukum dan lainnya, dan tidak paham, tugas kamilah mengingatkan, ini loh maksud pertanyaannya, ini nggak nyambung nih yang kamu tanya, yang kamu jawab dengan apa yang ditanya. Kami hanya mengingatkan, kalau dia tetap pada apa yang dijawab itu hak dia, kan gitu. Kami hanya mengoreksi, mengingatkan ini salah contohnya, misalnya. Jadi keberadaan kami itu pasif di sana, jadi tidak mungkin akan mempengaruhi penyelidikan yang sedang akan dilakukan, karena hanya kami mengamati, mendengar, menyaksikan, melihat bahwa klien kami dengan bebas. Kami apresiasi tanpa adanya tekanan ya. Kami apresiasi kepada tim Mabes Polri yang kali ini menurunkan tim yang bekerja sangat profesional. Saya sendiri sudah 2 kali diperiksa di Mabes Polri dan sangat profesional. Kami percaya ya mudah-mudahan kasus ini akan cepat terungkap dengan sebenarnya, dengan jalan cerita yang sebenarnya, sehingga masyarakat tidak dibingungkan apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan, apakah mereka pelakunya atau ada orang lain pelakunya. Dengan demikian bisa terbuka. Demikian Mbak Adistia. Ada berapa pertanyaan Pak yang masih Bapak ingat ketika kemarin penyidik Barreskrim dan juga tim sus ini menanyakan kepada klien Anda? Kira-kira seputar saya tidak monitor ya berapa banyak pertanyaan, yang jelas pasti standar lah, mulai dari peristiwa kronologis, dari ya pemeriksaan standar lah, dari data pribadi sampai kepada pertanyaan peristiwa itu. Ya saya nggak tahu berapa pertanyaannya, dan itu kami juga tidak boleh sampaikan hasil pemeriksaan itu. Ya yang jelas kehadiran kami itu sekali lagi hanya memastikan mereka memberikan keterangan tidak seperti tahun 2016 yang tidak didampingi PH, yang konon dalam dugaan ada intimidasi, tekanan, sehingga apalagi kami dengar informasi jawaban dan pertanyaannya ada di papan tulis, dan sehingga diarahkan apa yang harus dijawab. Dan itu kemarin juga diceritakan oleh klien Anda pada saat? Oh iya, diceritakan. Mungkin ada rekaman pemeriksaan tahun 2016. Kalau ditulis jawabannya dari papan tulis kan tetap aja akan terlihat bahwa itu seolah-olah jawaban dia. Dan inilah yang kami persoalkan. Ya kan? Ya tolong kita lihatlah bahwa peristiwa ini harus terungkap dengan sebenar-benarnya, sehingga tidak ada kecurigaan itu. Kan kami juga tidak hadir saat itu, kami juga bukan menjadi penasihat hukumnya saat itu. Tetapi
Ya, tugas kami sekarang ini adalah menjadi juru bicara mereka. Kami mendengar dari mereka, kami sampaikan, kami luruskan. Demikian Mbak Adistia. Oke. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan untuk penyelidikan untuk mengungkap secara terang benderang kasus ini? Ya, saya berharap sekali lagi dengan komitmen Bapak Kapolri, Bapak Kabar Reskrim, kami sudah rasakan. Ya, kami rasakan penyelidikannya sekarang ini yang sampaikan oleh Abang Susno Duarji tadi, betul bahwa penyelidikan ini timnya sangat profesional. Ya, kami ditangani dengan baik. Kami melihat bahwa saksi-saksi yang kami hadirkan di Barreskrim diperiksa dengan profesional. Bahkan sampai subuh, Mbak, kami periksa gitu kan. Ada klien kami saksi, itu digali keterangan dan ada keseriusan. Saya lihat bahwa Mabes Polri ini dan memang lembaga kepolisian kita ini memang luar biasa dan kita sangat percaya bahwa walaupun terjadi kemarin 2016 itu, kalaupun ada hal-hal yang kita persoalkan sekarang, bukan lembaga kalau menurut saya. Ya, ini adalah oknum. Oknum inilah yang harus kita luruskan supaya lembaga kepolisian yang sudah sangat baik ini tetap tidak terseret dengan peristiwa yang menurut saya sangat sederhana sekali. Ya, sudah kita bincang banyak lah. Kita harapkan bahwa ini segera terbuka sehingga tidak jadi bola liar. Gitu Mbak Adistia, terima kasih. Jadi Anda merasakan betul ada perbedaan ketika ditangani oleh Barreskrim dan juga tim sus yang sudah dibentuk oleh Kapolri ya pada kemarin? Ya, sangat baik. Dan sangat profesional. Saya menyaksikan sendiri ini. Gitu kan, saya saksikan sekali bahwa ini polisi kita memang sangat luar biasa lah buat teman-teman. Baik, terima kasih Bang Jutek telah bergabung bersama kami. Tapi ini yang kemudian menjadi pertanyaan saya, tidak seperti pemeriksaan 2016 yang lalu, bahkan ada papan tulis, jawabannya sudah ada di sana, termasuk ada dugaan intervensi ataupun intimidasi. Bagaimana respon Anda? Jangan dijawab dulu, Bung Mar. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, masih membahas soal Barreskrim yang kemudian saat ini mengambil alih dan juga tim sus yang dibentuk oleh Kapolri untuk membuat secara terang benderang dan juga mengusut dugaan pembunuhan Vina dan juga Eki. Masih bersama saya di studio sudah ada kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Bung Mar. Kemudian juga ada Kabarreskrim Polri 2008 hingga 2009, Pak Komjen Purnawirawan Susno Duarji. Dan sayang sekali tadi Pak Jutek harus ini dulu ya, pamit lebih dulu. Tapi ini yang kemudian menarik perhatian saya adalah mengapresiasi langkah Barreskrim Polri termasuk juga tim sus yang profesional begitu. Tidak ada pemeriksaan dalam tekanan, intervensi, bahkan tidak seperti pada tahun 2016 yang lalu pada saat awal mula kasus ini berjalan. Bahkan katanya sudah ada jawabannya di papan tulis. Respon Anda? Ya, itu kan versinya Bang Jutek. Nah, kalau saya sih. Dan juga versinya ini dong, terpidana kliennya. Karena kan kliennya. Oh iya, diceritakan ke Bang Jutek cerita ya. Jadi gini, tadi Pak Jutek mengatakan bahwa polisi luar biasa. Ya, saya setuju. Tapi ingat, kasus ini sudah inkrah. Ya, dan kita harus hormati. Betul, kita hormati. Dan ada criminal justice system. Jadi bukan hanya polisi. Ini kan sudah inkrah, berarti ada dua lagi di situ. Ada jaksanya, ada hakimnya. Dan ada satu lagi, pengacaranya saat itu. Berarti Anda mengakui memang ada criminal justice system di sana, sampai dari Polri kemudian ada peradilannya? Maksud saya kalau ternyata ini dikatakan sebagai putusan yang sesat, kalau berbalik ini misalnya ya, bahwa ini bukan pembunuhan, walaupun keyakinan saya sampai detik ini dan saya selalu yakin bahwa ini pembunuhan. Tapi ada catur wangsa kan, penegak hukum ini kan ada 4. Polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Catur wangsa, 4 keluarga penegak hukum. Nah, 4 keluarga penegak hukum ini semua terlibat. Nah, menarik tadi Bang Jutek bilang bahwa tahun 2016 mereka tidak didampingi pengacara. Saya pikir ini sesuatu yang serius. Ancaman mereka ini nggak main-main loh. Pembunuhan berencana, ya, penganiayaan berat, itu wajib didampingi, ancaman pidananya di atas 5 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan besar juga untuk kita yang pengacara, pada saat itu pengacaranya kemana? Dia ngapain aja?
Iya kan? Kok bisa-bisanya nggak didampingi pengacara? Tapi kan kita kan cuma menduga-duga. Makanya tim penyidik 2016 yang lalu ini kan juga dipanggil ke Barreskrim Polri. Ya. Sama dengan klien Anda, Ibu Rudiana. Soal materinya kita tidak tahu apa. Oke. Apakah tadi kan apakah diperiksa soal etik atau diperiksa soal kasusnya. Oke. Tapi yang menarik adalah termasuk Kompas TV tahun 2016, jejak digital itu tidak bisa bohong. Kompas TV pun memframing ini adalah akibat dari perang antar dua geng motor, Moonraker dan Ekstasi. Ingat, dalam pemeriksaan Sudirman, dalam putusan tanggal 17 Agustus, itu memang mereka menarget si almarhum Eki. Bukan memframing Bung Mar, tapi memang informasi yang didapatkan dari jurnalis Kompas TV di sana itu pada memang saat itu, itu memang itu. Dan bukan hanya Kompas. Oke. Semua media tahun 2016. Bukan memframing ya, karena memang informasinya seperti Betul, itu. iya sorry, bukan memframing, tapi terframing waktu itu, maksudnya kondisinya seperti itu. Nah, kemudian juga dua Kapolres pada saat itu kan juga orang hebat. Sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Adi Vivit. Saya tidak yakin ya seorang Aibtu Rudiana yang cuma pangkatnya Aibtu itu dua kelelawar loh Mbak, bukan perwira atau bintara. Ada teman-teman saya polisi suka bercanda, Aibtu itu singkatan dari aku ini polisi tua. Saking tidak naik-naik pangkatnya. Maksudnya jadi maksud Anda tidak ada power di situ, tidak ada. Menurut saya begitu. Kita bandingkanlah sedikit dengan kasusnya Pak Ferdi Sambo, seorang bintang 2 yang, ya kan? Beda kasus memang. Tapi kalau kita bicara soal skenario, misalnya ini Pak Rudiana mau menskenariokan, mau mengarahkan, mau mengkriminalisasi, katakanlah begitu ya. Menurut saya sangat sangat tidak masuk akal, sangat di luar nalar ya. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, bisa mengatur jaksa, bisa mengatur putusan. Luar biasa sih menurut saya kalau itu sampai terjadi. Tapi saya tetap tidak yakin bahwa itu dilakukan oleh Pak Rudiana. Pak Susno, respon Anda bagaimana kalau menurut dari kuasa hukum dari Pak Ibtu Rudiana mengatakan sekelas jabatan Ibtu begitu ya? Aibtu saat itu. Aibtu pada saat itu begitu ya? Tidak punya power lah ibaratnya, tidak punya kekuatan lah untuk mengintervensi sampai proses pengadilan dan juga putusan. Pak Susno. Bagus sekali. Sebelum jawab pertanyaan itu, saya respect sama advokat Bang Mardiman ya. Bahwa betul sekali sistem atau criminal justice system kita harus berbenah diri, harus diperbaiki. Seandainya beliau katakan tadi benar apa yang divonis yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu dihasilkan oleh peradilan sesat. Seandainya ya, kita tidak menuduh. Maka memang betul sudah waktunya kita untuk berbaik-baik diri. Semua lini, kepolisian, mulai dari penyidik, kemudian kejaksaan, kemudian pengadilan yang lebih parah sekali. Kenapa? Dia 3 tingkatan ya, pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Mudah-mudahan di PK nanti ini akan baik. Baik, terkait dengan tidak mungkin Ibtu Rudiana membuat merekayasa perkara ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tetapi ada beberapa kemungkinan. Nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri, baik oleh tim SUS maupun tim Barreskrim. Mengapa sampai keluar 11 nama? Mengapa sampai Pak Rudiana membuat laporan polisi yang terinci dengan nama-nama itu? Apakah itu dia sendiri yang merekayasa atau dia justru Pak Rudiana yang terrekayasa? Itu akan terjawab. Jadi tapi kan begini ya Pak Susno, maaf saya potong. Motifnya apa begitu kalau misalkan Ibtu Rudiana ini harus dugaan merekayasa atau sampai ke peradilan dugaan adanya pembunuhan? Kan ini kan korbannya juga anaknya sendiri kalau kita lihat begitu kan. Nggak mungkin kembali begitu. Iya, untuk dalam keadaan normal sangat tidak mungkin kita berduka cita ya. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tetapi Pak Rudiana justru ini korban terrekayasa. Ya, terrekayasa itu bisa jadi sumber utamanya, tapi saya tidak menduga ya, saya tidak peduli putusan pengadilan dan putusan penyidik ya. Siapa tahu Aep atau Dede ada dendam kepada orang lain, untuk membalas dendam dia jadikan orang itu tersangka. Ini jangan dianggap benar, ini praduga saja. Pak Rudiana yang waktu itu mungkin kondisi kejiwaannya sedang tergoncang, anak kesayangannya meninggal, langsung dia percaya saja kepada keterangan Aib. Nah, tapi mohon apa yang saya sampaikan ini bukan
penjelasan hasil pemeriksaan. Siapa tahu. Nah, makanya berbagai praduga-praduga ini akan terjawab oleh hasil eksaminasi oleh tim khusus dan hasil penyidikan oleh Bareskrim. Nah, yang saya sangat sesalkan, tadi Pak Mardiman tadi udah angkat namanya, ada 2 Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah menjadi jenderal. Nah, itu saya yakin diperiksa juga apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini, tidak ada gelar, tidak ada apa. Dan harusnya memang diperiksa juga ya, tidak hanya penyidik. Padahal kasus itu viral loh waktu itu. Iya. Iya, viral. Dan mudah-mudahan Bareskrim ataupun tim SUS, ya kalau tim SUS ini untuk internal, sudah memeriksa 2 mantan Kapolres itu. Kalau betul dia lalai atau dia yang kurang mampu, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal, dan jangan sampai dia lulus nanti bisa-bisa jadi Kapolri, bahaya itu. Ya. Oke, baik. Berapa lama kemudian menurut Anda begitu ya, kalau memang sudah ada di tangan Bareskrim Polri, bahkan sudah ada tim SUS yang benar-benar dibentuk secara khusus oleh Kapolri untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Sebulankah ini sudah terlalu lama sebenarnya Pak Susno? Kita ini? Saya kira tidak terlalu lama, hanya kita hargai Polri karena kasus ini sudah nasional ya. Tentunya redaksi untuk mengumumkan kalimatnya pun harus dipilih gitu kan supaya enak. Saya yakin tidak terlalu lama dan ini akan mengangkat kepercayaan masyarakat pada Polri yang selama ini anjlok, tapi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ini kita salut ya. Walau kita juga tidak langsung seudon menuduh yang dulu itu salah, tidak, tapi kita hargai. Pertama yang dihargai yang sudah terbukti nyata bahwa tim sekarang profesional, bagus sesuai harapan masyarakat. Yang ngomong bukan saya, itu bagus. Yang dulu apakah tidak profesional, kita tunggu hasil pemeriksaan dari Mabes Polri. Anda meyakini optimis bulan Agustus ini bisa selesai, Pak Susno? Insya Allah minimal kita sudah dapat bocorannya gitu. Oke, berarti ya kita mudah-mudahan sampai dari awal sampai akhir ini kita kawal terus begitu ya kan, sampai bulan Agustus ini mungkin nanti Kapolri juga nanti akan mengumumkan secara langsung, kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Terakhir, yang ingin Anda sampaikan singkat saja. Yang ingin saya sampaikan, biarlah ini semua berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Yang sudah lurus tetap saja lurus, dan yang belum lurus kita luruskan bersama. Tidak ada tendensi apapun dari kami para pengacara ini, meskipun ada istilah pengacara maju tak gentar bela yang bayar gitu ya. Tapi sekali lagi ini semua kita hargai sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah proses untuk pendewasaan hukum di negeri kita. Banyak kasus-kasus seperti ini, tapi kebetulan ini yang mencuat. Mudah-mudahan ini dijadikan sebagai tonggak untuk pemeriksaan. Terkhusus untuk klien saya Pak Rudiana, saya selalu mengatakan kepada dia, Kang, apapun yang terjadi di tahun 2016, hadapi, ya jalani dan katakan yang sebenarnya. Seperti tadi Pak Susno bilang, jangan-jangan beliau ini juga korban terrekayasa. Menarik tadi nih kata-kata beliau nih, ya. Beliau tidak bermaksud merekayasa, tapi akhirnya menjadi terrekayasa. Oke, ini kita luruskan sama-sama. Tapi saya hakul yakin sampai detik ini yang terjadi dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah, itulah yang sebenarnya. Itu keyakinan saya. Terima kasih. Oke, kita akan kawal terus media, hampir seluruh media di Indonesia ini memang masih fokusnya, spotlightnya ini masih terus mengawal kasus dugaan pembunuhan Vina dan juga Eki ini memang harus diungkap secara terang benderang. Terima kasih Pak Susno telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Bung Mardiman Sani. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Pak Jenderal. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak, sehat selalu.